Saya Naila Karismatu Zahro. Saya di sini akan menjelaskan tentang teori penawaran Islam. Teori penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan penjual pada suatu pasar dengan tingkat harga tertentu pada suatu periode. Teori penawaran dalam Islam yaitu teori yang menjelaskan sifat penjual dalam menawarkan barang yang akan dijual. Teori penawaran Islam mengingatkan kembali kepada sejarah penciptanya manusia. Bumi dan manusia tidak diciptakan pada saat yang sama. Bumi berevolusi hingga akhirnya dapat ditinggali oleh manusia. Manusia adalah orang yang pertama kali diciptakan dan diturunkan ke bumi. Ayat tentang penawaran, yaitu Quran Surat Al-Ibrahim, ayat 34, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya, dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama yaitu biaya produksi dan teknologi yang digunakan. Jika biaya pembuatan atau produksi suatu barang sangat tinggi, produsen akan membuat produk lebih sedikit dengan harga jual yang mahal, karena takut tidak mampu bersaing dengan produk sejenis dan produk tidak laku terjual. Faktor yang kedua yaitu tujuan perusahaan. Perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan sebesar-besarnya akan menjual produknya dengan margin keuntungan yang besar, sehingga harga jual menjadi tinggi. Jika perusahaan ingin produknya laris dan menguasai pasar, ia harus menetapkan harga yang rendah dengan tingkat keuntungan yang rendah, sehingga harga jual akan rendah untuk menarik minat konsumen. Faktor yang ketiga yaitu pajak. Kenaikan pajak akan menyebabkan harga jual jadi lebih tinggi, sehingga perusahaan menawarkan lebih sedikit produk akibat permintaan konsumen yang turun. Yang keempat yaitu ketersediaan dan harga barang pengganti atau pelengkap. Jika ada produk pesaing sejenis di pasar dengan harga yang murah, konsumen akan ada yang beralih pada produk tersebut, hingga terjadi penurunan permintaan. Akhirnya penawaran pun dikurangi. Faktor yang terakhir yaitu prediksi atau perkiraan harga pada masa depan. Ketika harga jual akan naik pada masa mendatang, perusahaan akan mempersiapkan diri dengan memperbanyak output produksi dengan harapan bisa menawarkan atau menjual lebih banyak ketika harga naik akibat berbagai faktor. Faktor penawaran dalam Islam. Ada dua, yaitu maslahah dan keuntungan. Pengaruh maslahah terhadap penawaran bergantung pada tingkat keimanan produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Sedangkan untuk keuntungan merupakan bagian dari maslahah, karena dapat mengakumulasi modal, yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal untuk memperoleh maslahah yang lebih besar lagi agar mencapai falah. Dalam ekonomi Islam, diketahui bahwa ada 4 hal yang dilarang dalam menjalankan aktivitas ekonomi, yaitu masfadah, gharar, maisir, dan transaksi riba. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah harga yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisis kemungkinan dari banyak barang yang akan diproduksi. Dalam fungsi penawaran, antara harga barang dan jual barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan yang positif. Fungsi penawaran rumusnya adalah HIS sama dengan A plus BPS, di mana
A dan B adalah konstanta. Nilai B harus bernilai positif. B adalah QS atau PS. PS adalah harga barang per unit yang ditawarkan, sedangkan QS adalah banyaknya unit barang yang ditawarkan. Kurva penawaran. Kurva penawaran memiliki slope positif, artinya kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Ini berarti antara harga barang X dan jumlah penawaran barang X mempunyai hubungan searah. Jadi, jika harga barang X mengalami kenaikan, jumlah barang X yang ditawarkan akan bertambah. Sebaliknya, jika harga barang X mengalami penurunan, maka jumlah barang X yang ditawarkan akan berkurang. Hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan, semakin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Jika harga barang tinggi, lebih banyak orang yang melihat potensi untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual barang yang diproduksi, sehingga jumlah penawaran barang tersebut akan tinggi. Sebaliknya, ketika harga turun, maka jumlah penawaran juga turun. Pengaruh pajak, penjualan, dan zakat perniagaan dalam penawaran konvensional dan Islam. Pengaruh pajak penjualan yang pertama yaitu pajak yang dikenakan pada pembeli. Dampak atas pajak yang dibebankan kepada pembeli akan mengakibatkan penurunan permintaan, karena pembeli harus membayar pajak kepada pemerintah. Penawaran tidak terpengaruh karena berapapun harga yang terbentuk setelah adanya pajak dan insentif yang diterima penjual tetap, sehingga pajak tersebut menggeser kurva permintaan. Yang kedua yaitu pajak yang dikenakan pada penjual. Dampak dari pemberlakuan pajak kepada penjual adalah menurunnya penawaran, karena pajak dipungut dari penjual yang membuat penjual suatu produk kurang menguntungkan untuk penjual pada semua tingkat harga, sehingga kurva penawarannya bergeser. Selanjutnya, elastisitas dalam pembagian beban pajak. Elastisitas penawaran ialah perbandingan antara seberapa besar perubahan jumlah barang yang ditawarkan sebagai akibat dari perubahan harga. Terdapat 5 tingkatan elastisitas. Yang pertama yaitu elastisitas sempurna. Elastisitas uniter, tidak elastis sempurna. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu elastis sempurna. Berarti elastisitas tak terhingga. Perusahaan dapat menyuplai berapapun kebutuhan pada satu tingkat harga tertentu. Yang kedua yaitu elastis berbagi. Berarti elastis kurang lebih besar dari satu. Perubahan penawaran lebih besar daripada perubahan harga. Yang ketiga yaitu elastis uniter. Berarti elastisitas sama dengan satu. Perubahan penawaran sama dengan perubahan harga. Yang keempat yaitu tidak elastis, berarti elastisitas kurang dari satu. Perubahan penawaran lebih kecil dari perubahan harga. Dan yang terakhir yaitu tidak elastis sempurna, berarti elastisitas sama dengan 0. Penawaran tidak dapat ditambah pada tingkat harga berapapun, sehingga kurva penawaran akan terlihat vertikal. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama yaitu barang hasil pertanian bersifat inelastis karena sukar untuk dikurang atau ditambah dengan segera. Bila terjadi perubahan harga, sebaliknya, barang hasil industri lebih bersifat elastis. Yang kedua yaitu dalam jangka pendek, jika terjadi perubahan harga, maka produsen sulit untuk mengubah barang yang ditawarkan, sehingga penawarannya bersifat inelastis. Sebaliknya, dalam jangka pendek, produsen mampu mengubah biaya tetap, maka sifat penawarannya lebih elastis. Yang ketiga yaitu adanya terobosan untuk membuat barang baru.
Yang keempat, muncul atau menghilangnya produk saingan. Pengaruh zakat dan perniagaan. Zakat perniagaan adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki harta mencapai nisab dan haul. Zakat perniagaan adalah sebesar 2,5 dari nilai harta yang dimiliki oleh produsen. Zakat perniagaan memiliki beberapa fungsi, antara lain membersihkan harta, mensucikan jiwa, mengedarkan kekayaan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat terhadap penawaran. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Contohnya adalah zakat perniagaan. Kedua, pengaruh zakat produktif yaitu alokasi zakat untuk kegiatan produktif dari mustahik terhadap peningkatan penawaran. Materi selanjutnya adalah konsep biaya dalam teori penawaran. Jenis-jenis biaya itu ada 7. Yang pertama, biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Yang kedua, biaya tetap rata-rata atau average fixed cost. Yang ketiga yaitu biaya total atau total cost. Yang keempat, biaya total rata-rata atau average cost atau average total cost. Yang kelima yaitu biaya variabel atau variable cost. Yang keenam, biaya tetap atau fixed cost. Yang ketujuh yaitu biaya marginal atau marginal cost. Kurva penawaran jangka pendek. Kurva penawaran jangka pendek dari suatu sektor industri secara keseluruhan dapat dirumuskan melalui penjumlahan horizontal seluruh kurva penawaran jangka pendek masing-masing perusahaan. Jika harga di bawah P, perusahaan tidak mau berproduksi karena harga masih lebih kecil dari biaya variabel per unit yang paling rendah. Jika harga naik ke P, untuk mencapai laba maksimum, perusahaan memproduksi pada saat MR sama dengan MC atau MR, sehingga jumlah output adalah Q. Jika harga jual terus meningkat, misalnya ke P1, ke P2, dan P3, perusahaan harus memproduksi Q dan Q agar mencapai laba maksimum. Pada gambar di atas, tampak bahwa MC, MR, dan kurva biaya variabel rata-rata pada setiap harga yang berada di atas P, berapapun penjualan yang dilakukan oleh produser, harga selalu melebihi AVC, sehingga produsen masih mendapatkan laba ekonomis positif. Apabila harga benda pada saat MC sama dengan AVC, titik perpotongan ini disebut titik impas jangka pendek. Pada harga ini, produsen tidak mendapatkan laba ekonomis, tetapi hanya mencapai tingkat BEP. Dengan demikian, titik impas tersebut hanya akan beroperasi pada saat harga di atas AVC. Untuk mendapatkan tingkat keuntungan optimal, produsen akan memproduksi ketika MC sama dengan MR. Apabila diasumsikan pasar bersifat persaingan sempurna, harga P juga berfungsi sebagai MR. Dengan demikian, MC sama dengan P sama dengan MR. Selanjutnya yaitu kurva penawaran jangka panjang atau industri skala biaya konstan. Dalam industri skala biaya konstan, penambahan penggunaan faktor produksi karena maksudnya perusahaan-perusahaan baru tidak akan menaikkan harga faktor produksi. Oleh karena itu, kurva-kurva biaya perusahaan yang sudah ada tidak berubah. Kurva penawaran jangka panjang adalah LS yang berbentuk garis lurus jajar sumbu horizontal. Hubungan marginal cost dan kurva penawaran. Meskipun harga lebih kecil dibanding dengan ATC, perusahaan lebih baik tetap menjual outputnya karena pada tingkat harga tersebut perusahaan mampu membayar AVC-nya. Kerugian yang masih terjadi adalah sebesar AVC-nya. AVC adalah biaya tetap yang harus dibayar perusahaan.
baik perusahaan berproduksi maupun tidak berproduksi, karena AVC tetap muncul berapapun jumlah outputnya berproduksi. Lebih baik bagi perusahaan untuk memproduksi output sejumlah Q sampai dengan Q. Dengan demikian, perusahaan berharap memantapkan keberadaan produknya di pasar. Apabila tingkat harga melampaui ATC, perusahaan ini akan melakukan laba. Jika memilih untuk tidak memproduksi saat harga di bawah ATC, perusahaan akan mengalami kerugian. Pada jangka pendek, perusahaan akan memaksimalkan labanya dengan memilih posisi output yang harganya sama dengan MG. Hal ini dikarenakan selama tingkat harga sama dengan nilai minimal biaya variabel rata-rata atau EFG, maka keadaan tersebut merupakan kurva penawaran. Setiap tingkat harga di atas AVC tetapi di bawah ATC menandakan bahwa perusahaan mengalami kerugian setiap output yang dijual. Hal ini terjadi karena belum bisa menutupi AVC, tetapi telah berhasil menutupi AFC. Surplus produsen. Surplus produsen adalah jumlah yang dibayarkan oleh penjual untuk sebuah barang dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut. Berbeda dengan seorang pembeli yang selalu ingin menerima barang dengan harga yang lebih rendah, seorang penjual selalu ingin menerima harga yang lebih tinggi untuk setiap barang yang dijual. Semakin tinggi harga yang diperoleh, maka semakin tinggi pula surplus produsen yang dimiliki oleh penjual. Gambar di samping adalah contoh kurva surplus produsen. Sekian materi dari teori penawaran Islam. Terima kasih.